Halo semuanya. Halo semuanya, welcome back to my channel. Seperti yang bisa kalian lihat di thumbnail dan di judul, hari ini aku mau ngomongin tentang Zara Chapter 3. So, buat kalian semua, selamat nonton ya. Oke, ini parfumnya. Jadi, Zara Chapter 3 ini seperti yang chapter sebelumnya juga, Chapter 1 ada 4 parfum, yaitu Golden Decade, Majestic Opulence, Memoir Intense, dan Sublime Epoch. Sebelum kalian tanya, kok kamu cuma bikin Chapter 1 dan Chapter 3 aja, Tap, yang Chapter 2 kemana? Well, sebenarnya ada Zara Chapter 2, tapi karena aku tuh jujur aja telat banget ngikutin Zara yang ini, jadi aku nggak pernah bisa beli di store atau di webnya Zara karena memang sudah nggak ada, out of stock, dan Zara sepertinya juga nggak restock. Beda halnya dengan Zara yang chapter 1 dan chapter 3 ini, di websitenya masih ada. Memang kalau misalnya lagi kosong tulisannya juga coming soon, bukan out of stock atau sold out. Logikaku ya bakal selalu di restock, karena itu kalau nggak ada tulisannya coming soon, bukan sold out. Nah, kalau yang Zara chapter 2 ini udah nggak ada di websitenya dan juga di store-nya juga udah nggak ada. Well, sebenarnya aku bisa beli dari website pre-love gitu, but to be completely honest, aku nggak seberapa tertarik karena reviewnya juga nggak seberapa bagus. So, I don't think I'm gonna buy it. Misalnya aku mau beli pun aku cuman tertarik sama yang Moss, yang MSK, karena perfumernya itu yang bikin semua Black Opium, terus Zara Sweet Pastry in Paris, terus sama apa lagi ya? Lupa. Pokoknya si perfumernya itu bikin parfum-parfum yang aku suka. That's why aku penasaran. Cuman aku masih belum bisa. For your information aja. Jadi yang chapter 2 itu dibikin sama perfumer famous. Ada Alberto Morillas, ada Frank Vogel, dan yang terakhir yang paling aku suka banget adalah Natalie Lawson. Memang dibikin sama perfumer handal, tapi entah kenapa reviewnya kok kurang bagus dan kurang famous juga. So that's why aku masih timbang-timbang apakah harus cari di web pre-love kesayanganku atau ya udah lepas aja, nggak usah. But for now, aku mau bahas yang Zara Chapter 3. Zara Chapter 3 yang aku punya, memang aku kebetulan punya komplit, ada 4, semuanya aku punya. Yang pertama aku mau bahas adalah yang Sublime Epoch. Oke, kalau dibandingin sama yang Zara Chapter 1, Zara Chapter 1 itu boxnya warna putih. Kalau ini boxnya kayak warna nude brown gitu. Tulisannya warnanya silver, tapi lebih ke arah dark silver. Kalau yang chapter 2, boxnya warna biru, dan tulisannya warnanya lebih ke arah silver, tapi yang bright. Ini Sublime Epoch digadang-gadang sebagai dupes dari Armani My Way. But I'm not sure yang intense atau yang biasa. Seperti yang aku bilang di videoku sebelumnya, aku memang mulai explore Zara yang chapter 1 dan chapter 3 ini because of Red Temptation. Tapi kalau yang Zara chapter 3 ini, aku minat karena dua ini. Yang Golden Decade dan yang Sublime Epoch. I will tell you why. Kalau yang Sublime Epoch ini karena banyak yang bilang ini dupesnya Armani My Way, so aku penasaran. Aku nggak punya Armani My Way dan aku juga belum pernah nge-sniff, but because many people say this is the dupe for Armani My Way, that's why aku beli. Karena aku juga penasaran. Armani My Way itu kan warnanya pink gitu kan, pink biru, so pretty. But I don't know, aku nggak pengen beli karena aku baca notes-nya adalah tuberose, yang tidak lain dan tidak bukan adalah sedap malam. Gimana ya? Kalau sedap malam itu mengingatkan aku sama kuburan. To be honest, aku gak seberapa suka bunga sedap malam karena mengingatkan aku sama vibe berkabung.
That's why aku merasa ya udahlah, aku nggak usah beli kali ya, aku nggak suka juga, dan aku juga bukan tipe orang yang suka parfum bunga-bungaan. Aku takut untuk beli blind buy. Bisa sih aku nyoba cari di department store untuk aku pengen tahu dulu aromanya enak apa enggak. But I don't know, aku nggak ada keinginan banget untuk coba-coba. That's why ya udahlah, kalau mau beli blind buy aja. Cuman sampai sekarang aku masih belum pengen beli blind buy. Dan tiba-tiba keluarlah ini Zara Sublime Epoch. So I think okay, maybe I will try it. It's cheap anyway, cheaper than Armani My Way of course. So that's why aku beli ini. Kita buka. By the way, ini aku beli harganya 3.590 yen. Sekarang sudah naik jadi 3.990 yen. Zara seluruh dunia sepertinya lagi naik harganya. Nah, ini botolnya gini, masih sama kayak yang sebelumnya, chapter sebelumnya. Botolnya bentuknya masih sama, cuman warnanya aja yang beda. Capnya warnanya beda. Kalau di spray masih sama juga. Enak banget, smooth. To be honest, aku pertama kali nge-sniff ini kaget. Karena, loh, kok gak kayak sedap malam? Sedap malam tuh kan baunya bunga gimana gitu. Ini enggak. Pertama kali aku spray, aroma yang aku bisa cium adalah citrusy tapi ke arah yang sweet. So I can imagine just like a candy, permen jeruk, permen lemon, kayak gitu. Jadi dia citrus tapi manis. Ternyata ketika aku baca di websitenya, dia notes-nya ada jasmine, tuberose, orange blossom, bergamot, vanilla, and cedar. Parfum ini, begitu aku spray kan awal-awal kan citrusy gitu ya, permen yang fresh. Lama-lama, oh iya ya, aku bisa nyium ada bau jasmine dan ada bau sedap malamnya, but masih bisa aku terima, nggak mengganggu hidungku sama sekali. Yang notabene nggak suka banget sama bau bunga. Dan ini menurut aku nggak ganggu, masih bisa aku terima karena bunga-bungaannya tadi itu mengarah ke arah manis permen. Ya, manis permen. Itu yang aku rasakan. Terus lama-lama setelah dia settle, vanilanya juga udah mulai keluar. Dan vanilla di sini bukan ke arah vanilla gourmand, lebih ke arah vanilla fresh floral. Ada sedikit woody-nya, sedikit, tapi masih lebih ke arah floral. Dia tahan lama menurut aku, 7-8 jam bisa, apalagi kalau kalian spray di baju. Again, parfum Zara kalau di baju memang sangat-sangat tahan lama banget daripada di kulit. Dan aku nge-spraynya selalu di sini, di pulse pointku di sini. Nggak diginiin ya, tapi ya di spray gini aja, karena menurut aku kalau diginiin merusak parfumnya. So ya, kalau kalian coba spray, kalian spray gini aja, nggak usah di gini-giniin. Kalau memang terlalu banyak, biarkan dia mengalir ke tangan kalian atau ke baju kalian, karena memang itu ganggu banget ya kalau diginiin. Dan setelah kalian spray di sini dan di sini, pasti bikin tahan lama banget. Apalagi kalau kalian spray di baju, kalian bisa lah masih nyium 10 jam, 12 jam tuh masih kecium banget aromanya. So buat kalian semua yang suka banget sama parfum lebih ke arah fresh, citrus, floral, manis, tapi bukan manis gourmand, kalian bisa cobain Sublime Epoch ini. Yang kedua yang mau aku bahas adalah yang Zara Memoir Intense. Tutupnya beda karena ini tutupnya dari Zara yang Ex Jo Malone. By the way, ini aku beli pre-love. Kalau kalian sudah nonton Zara haulku, kalian pasti tahu parfum ini. Dan by the way, aku juga udah bikinin videonya. Cuman aku lupa aku udah upload apa belum. Kalau belum, ya nanti aku upload ya. Ini juga lebih ke arah rose. Tapi beda sama yang rose gourmand. Kalau yang rose gourmand itu kan lebih ke arah rose dan gourmand. Nggak bantu banget ya aku ya. Jadi kalau rose gourmand itu lebih ke rose yang ke arah manis, kue, vanilla kayak gitu. Nah, kalau yang ini enggak. Jadi notes dari Memoir Intense ini adalah cypress, tangerine and bitter orange, rose and jasmine,
Dan juga ada woodsy notes-nya juga, ada patchouli, cedar, cashmere wood, and sandalwood. Jadi Memoir Intense ini dikenal sebagai parfum chypre, yaitu yang arahnya lebih ke bergamot, citrusy gitu, nanti dia bisa berubah ke arah yang mossy musk. Dan memang parfum Memoir Intense ini, begitu kalian spray awal, memang yang kerasa tuh citrusnya. Jadi begitu aku beli, ini aku by the way beli pre-love ya, jadi begitu aku buka, aroma parfumnya itu masih ada di sini. Beda kalau halnya aku beli parfum Zara masih baru, begitu aku buka nggak ada parfumnya itu, baunya di sini nggak ada. Nggak tahu sih ini aku aja atau yang nggak bisa nyium atau memang nggak ada, tapi itu yang aku rasakan ketika aku beli parfum baru. Ketika aku buka dan dia belum pernah di spray, nggak ada baunya di sini. Nah ini kan aku beli pre-love, jadi udah pernah di spray dong sama sebelumnya. Begitu aku bau gini, yang kerasa adalah bau hutan habis hujan, bau tanah habis hujan yang seger banget, dan ada bau rose-nya juga, enak banget. Kalau bisa aku gambarkan adalah kayak bau kalian ke hotel atau ke toilet yang bintang gitu, bintang 5. Nah, bau toiletnya tuh kayak gitu, seenak itu, enak, seger, dan classy of course. Tapi begitu kalian spray, yang kecium adalah bau citrus. Jadi waktu aku pertama bau gini, wah enak, aku coba kan, lah kok beda. Ternyata itu masih awal-awal, jadi citrusnya yang keluar, tapi nggak lama kalian bisa nyium bau rose, bau mossy woodsy-nya itu bisa banget kalian cium. Ini juga tahan lama banget di aku. Memang nggak setahan lama yang lain, tapi masih oke, masih bisa 6-7 jam di kulit. Di baju juga masih bisa 12 jam lebih. Memang nggak seberapa tahan lama dibandingkan dengan yang lain, tapi untuk harganya yang affordable dan baunya yang enak banget, ini aku love banget sih Memoir Intense ini. Memang kalau dibandingkan dengan Zara Chapter 1 dan Chapter 2 yang lain, Memoir Intense dan Majestic Opulence ini nggak seberapa hits ya, nggak terlalu wow gitu. Tapi kalau kalian buka di Fragrantica, poinnya mereka itu yang Zara Chapter 3 ini nggak ada yang di bawah 4. Semuanya di atas 4. Karena memang seenak itu. Kalian wajib banget cobain Majestic Opulence dan Memoir Intense kalau kalian nemu di Zara, karena emang seenak itu. Yang ketiga yang mau aku bahas adalah Majestic Opulence. Ini aku juga nggak ada boxnya karena aku beli pre-love. Dua ini aku beli pre-love karena memang di website Zara juga udah nggak ada, di toko nggak ada, susah dicarinya. Begitu aku nemu pre-love, oke langsung aku beli. Dan ini aku beli cuman harganya 1.300 yen. Padahal kalau beli di toko harganya 3.600 dulu, sekarang udah 3.900 yen. So, such a steal for me. Dan ini juga sama, waktu aku kayak beli Memoir Intense ini, aku merasa ya udahlah aku review, aku beli dulu. Kalau aku nggak suka, aku bakal jual. But again, sama kayak yang Memoir Intense tadi, aku terlalu meng-underestimate. Ternyata aku suka. Begitu aku buka dan aku endus, wow, enak banget. Enak banget. Ini karakternya lebih ke arah irisy perfume. Iris itu setauku bunga, tapi aku belum pernah ketemu langsung dengan bunga iris atau ngendus langsung gitu, aku belum pernah. Tapi kalau aroma irisy yang aku baca dan aku pelajari dari banyak orang, kalau bilang itu yaitu aroma powdery, lipsticky powdery seperti itu. Jadi kalau aroma yang itu aku tahu. So ternyata oh ya ini toh yang namanya aroma irisy. Notes-nya dari Majestic Opulence ini ada raspberry, pink pepper, white floral, iris, black vanilla, and benzoin. Benzoin? Oke. Jadi kalau dari website dan dari Fragrantica, dari review-review orang-orang, memang ini kan karakternya adalah iris vanilla. Tapi begitu kalian spray awal, yang kecium itu bener-bener aroma buah-buahan yang seger banget, yang citrusy, bau-bau
raspberry, iya bau berry, tapi bukan berry yang manis ya, bener-bener berry yang sangat-sangat segar. Yap, sangat-sangat segar. That's why aku bingung loh, kok beda sama ketika aku sniff dari botolnya langsung. Tapi vibe dari buah-buahan yang segar tadi itu nggak lama, bener-bener seketika deh, 10 detik lah, itu langsung hilang. Begitu hilang, yang kecium adalah bau irisnya. Jadi dari seger buah-buahan tadi berubah jadi powdery yang kalem, strong, agak ada agak ada peppery-nya sedikit. Ya, agak pedes-pedes sedikit. Kalau kalian pernah nyium bau rose gourmand, Gourmand Addict, nah itu kayak gitu pedes-pedesnya. Tapi nggak sepedes Gourmand Addict. Ya, masih ke arah lebih ke manisnya dan lebih ke powder. So buat kalian semua yang suka bau powdery, bau vanilla, tapi again ini masih belum vanilla yang gourmand ya, ini masih lebih ke arah vanilla floral. Nah itu kalian wajib coba ini Majestic Opulence. Ini bener-bener cantik banget aromanya. Tahan lama juga, di aku bisa sampai 10 jam lebih, bener-bener tahan lama, setahan lama itu. Banyak yang bilang ini adalah dupe dari La Vie Belle yang Intensima. To be honest, aku nggak pernah nge-sniff itu. Aku pernahnya nge-sniff yang La Vie Belle biasa. Kalau dibandingin itu memang beda. Ini lebih ke arah floral. Kalau yang La Vie Belle yang itu tuh menurut aku manis banget ya. Kalau ini enggak, ini lebih ke arah floral, irisy ya, powdery, dan vanilla. Jadi ini bener-bener secantik itu, tahan lama juga, shades-nya juga oke, projection-nya oke. Ini wajib banget sih kalian coba. Yang terakhir, I save the best for last. Golden Decade. Ini ya ampun. Ini aku juga susah banget carinya. Sama seperti Vibrant Leather for Her. Ini aku beli di Indonesia. As you can see, 399.900 rupiah. Ini aku beli nitip temenku di Bandung. Hai Tari. So, botolnya masih sama seperti yang lain. Untung gak jatuh. Oke. Ini jusnya warnanya sangat-sangat gelap. Warnanya so pretty. Banyak orang yang bilang ini adalah dupe dari YSL Lip yang intense. Aku belum pernah nge-sniff yang intense, tapi aku udah pernah nge-sniff yang YSL Lip yang biasa, yang eau de parfum, bukan yang eau de toilette. Ya sih, mirip sih. Berdasarkan website, notes dari Golden Decade ini adalah jasmine, orange blossom, dan lavender. And yes, ini begitu kalian spray, yang kecium orange blossomnya, citrus manis. Jadi orange blossom itu kan memang ke arah citrus, tapi dia menurut aku citrus yang manis, bukan citrus yang seperti bergamot yang ada pahitnya, ada segernya gitu, enggak. Ini citrus yang manis, dan begitu orange blossomnya itu gone, aku kayak cium ada baru vanilla, tapi nggak ada sih di situ notesnya vanilla. Tapi aku bisa nyium bau vanilla di sini, dan lavender. Lavendernya menurut aku lumayan pekat, agak sedikit ngingetin aku sama obat nyamuk yang bulat itu, yang dibakar, yang lavender. Ya, agak ngingetin aku kayak itu, tapi nggak ada smoky-nya. Tapi in a good way ya. Ini enak banget sih. Dan menurut aku parfum ini aromanya sophisticated banget. Cocok buat kalian semua yang suka aroma ke arah berat. Karena lavender itu menurut aku agak tricky. Nggak semua orang bisa suka sama aroma lavender. Dia bisa berat, dia bisa agak medicinal dikit. Ya. But ini wajib banget kalian beli kalau kalian suka sama YSL Lip.
apalagi yang intens. Emang aku belum pernah nge-sniff, tapi kalau YSL lip aku pernah. Dan aku bisa bayangin kalau yang versi intens harusnya dia lebih dark dari yang YSL lip biasa. Ini aromanya manis. Manisnya manis ke arah lavender, ke arah amber, dan juga bukan manis gourmand. Jadi kalau kalian bisa bayangin tuh Lady Boss, ya, ini aromanya Lady Boss banget. Maquillage Projection Beast Mode. Aku pakai ini dan suamiku ada di across the room, dia bisa nge-sniff. Begitu aku gerak juga parfumnya ngikutin di belakang, masih ketinggalan gitu. Dan aku rasa ini cocok banget dipakai malam hari karena memang masih masuk kategori berat. Dan look at the juice, oh man, so pretty. Oh ya, by the way, aku nggak nyaranin untuk di spray di baju kalau kalian warna bajunya putih, karena aku takutnya ada warna jusnya ikut. Memang nggak tahu sih iya apa enggak, tapi ya buat jaga-jaga aja. Di baju ini juga tahan lama banget, bisa berhari-hari, karena aku pernah nge-spray di coatku, dia tahan lama banget. Kalau di Pulse Point juga 12 jam lebih. Aku spray sore, pagi aku bangun tidur masih bisa aku cium dengan sangat baik. Lavendernya itu so strong. So yeah, Golden Decade wajib banget kalian coba. Dari 4 parfum Zara Chapter 3 ini yang paling aku suka, number 1 of course Golden Decade. Ini hands down aku suka banget sama ini. Yang kedua aku suka Majestic Opulence. Aku belum pernah punya aroma parfum yang seperti ini, yang irisy, powdery seperti ini aku belum pernah. Sejujurnya aku menghindari karena comfort zone-ku adalah aroma-aroma yang berat, yang manis, yang dark. Jadi aku sangat-sangat menghindari aroma floral, apalagi yang powdery, yang fresh, itu aku sangat-sangat menghindari. But ketika aku sudah mengeksplor Zara Chapter 1 dan Chapter 3 ini sangat-sangat membuka mataku sekali kalau oh ternyata mereka tidak semenakutkan itu. So ya, yang kedua aku suka yang Majestic Opulence. Yang ketiga aku suka yang Memoir Intense. Di sini rose-nya cantik banget, very cuddly, very comforting for me. Cocok banget dipakai kalau udaranya lagi mendung, dingin, sejuk. Ini cocok banget dipakai. Dan yang terakhir aku suka yang Sublime Epoch. Ini memang bukan berarti jelek ya, tapi ini hanya preference aja. Dari semuanya tadi, ini yang lebih zestful, yang lebih cheerful ini. Jadi, well, seperti yang aku bilang tadi, comfort zone-ku adalah parfum yang dark, berat. Dan ini dia menurut aku aromanya sangat-sangat cheerful. So, that's why dia yang least favorite. Dari yang Zara Chapter 1, aku memang belum sebutin di videonya. Tapi yang Zara Chapter 1 yang paling pertama aku suka adalah yang Rose Gourmand. Karena gourmand. Yang kedua adalah yang Red Temptation. Dia lebih ke arah woody, manis. Tapi bukan woody yang sangat-sangat maskulin. Dia lebih ke woody feminin. Kalau yang ketiga aku suka yang Amber Fusion. Nah itu baru arahnya ke arah maskulin. Dan yang terakhir yang Vibrant Leather. Again, bukan berarti jelek, tapi dia lebih cheerful, lebih fruity, lebih fresh. Ya, itu. Well, okay, that's it. Videoku hari ini. Mungkin agak panjang, mungkin aku bisa ngedit lebih pendek, I don't know, but I'm sorry kalau memang terlalu panjang. Terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton video ini. Sangat berterima kasih aku buat kalian semua. Ya, happy holiday. Mungkin video ini akan tayang ketika libur lebaran, but I don't know. Kalau memang ini ketika libur lebaran, ya happy holiday, enjoy your holiday with your family and friends. And yeah, I'll see you on my next video. Thank you and bye-bye!